Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how was your day? I hope you all ready to study today. Now I'm going to show you our material. Students, banyak hal di sekitar kita yang menjadi masalah dan menimbulkan berbagai sudut pandang seperti polemik ujian nasional, penggunaan smartphone, dan aturan penerimaan siswa baru, dan dampak sosial media bagi tumbuh kembang anak. Yang kesemua ini menghasilkan pro dan kontra, dan itu semua hasil dari pro dan kontra ini dapat kita tuangkan ke dalam text discussion. Jadi hari ini kita akan belajar tentang discussion text. Discussion text is text which present a problematic discourse. This problem will be discussed from different points of view. It presents pro and contra opinion on certain issue. Jadi teks diskusi ini adalah teks yang mengangkat suatu masalah untuk dibahas dan diperbincangkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Biasanya ada yang mendukung dan ada yang menyangkal solusi yang telah ada. Purpose of discussion text. To present different opinions on particular issue or topic, arguments for and against, good and bad. To present two points of view about issue or problem. Dan di sini dia menampilkan pendapat yang berbeda-beda, apakah setuju atau tidak setuju terhadap masalah yang ada. Generic structure of discussion text. Di sini kita akan belajar tentang struktur dari text discussion. Yang pertama adalah issue. Setting the issue which is to be discussed. Jadi yang pertama itu adalah kita menyatakan topik atau persoalan yang akan didiskusikan. Terus lanjut, argumen pro. Presenting the point in supporting the present issue, the presented issue. Jadi di sini berisi tentang argumen pro yang setuju tentang topik diskusi. Yang ketiga, argumen cons. Presenting other points which disagree to the supporting points. Jadi berisi tentang argumen yang tidak setuju tentang topik yang kita bahas. Yang terakhir ada conclusion, stating the writer recommendation of the discourse. Jadi berisi tentang saran dari penulis tentang topik diskusi yang kita bahas. Contoh teks diskusi yaitu television. Di sini televisi kita tahu ada pro dan kontranya juga. Yang pertama, paragraf 1 dan 2 itu berisi tentang isu. Seperti pada kalimat television becomes part of our life. Dan yang paragraf berikutnya adalah argumen cons tentang yang efek jelek dari televisi ini. Yang paragraf berikutnya argumen pro yang setuju bahwa televisi ini memiliki dampak yang baik. Dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, di sini menyimpulkan tentang impact good and bad tentang televisi. Lanjut, language features of discussion text. Jadi yang pertama, kalimat discussion text itu menggunakan simple present tense. Nah, seperti ditemukannya kata kerja pertama, was, say, becomes, dan lain-lain. Dan menggunakan modal. Seperti modal must, should, would, may, can. Lalu additive, contrastive, partial connection. Seperti kata similarly, however, furthermore, moreover, but. Ini untuk menyatakan but, nevertheless, etc. Dan yang terakhir adalah thinking verb. Berisi tentang thinking verb. Seperti kata feel, hope, believe, dan lain-lain sebagainya. Jadi televisi ini di contohnya lagi kita bisa lihat language feature yang tadi seperti kata become, watch, itu semua adalah generic language feature yang bisa kita temukan di dalam teks. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis tentang language feature. Okay, thank you very much. I think that's all for today. Kita akan lanjut ke soal.